Tapi menarik begini juga ya, Diandra ya. Sobat iNews juga pasti sering melihat Bang Pitra gitu ya di isu yang lain gitu. Kemudian Abang masuk ke isu ini gitu ya. Kenapa Abang tiba-tiba masuk ke isu ini? Apa yang membuat Abang masuk dan apa menariknya isu ini? Supaya Sobat iNews tahu nih gitu. Kita ini kan pengacara mawar. Kalau pengacara mawar itu kan selalu ada di mana-mana dan tidak di mana-mana kan gitu. Nah, artinya kita sangat konsentrasi sekali terkait dengan penegakan hukum di Republik ini. Ya. Makanya saya selaku Presiden Petisi Ali ini adalah perkumpulan praktisi hukum dan ahli hukum Indonesia. Dari unsur golongan ada di sana. Dari unsur purnawirawan kejaksaan, Polri, hakim, ada juga di sana advokat. Kita saling kolaborasi di situ dan diskusi terkait dengan kasus-kasus yang menyita perhatian publik. Nah, apalagi kasus ini juga sudah menjadi perhatian publik. Makanya Petisi Ali hadir di situ untuk menegakkan hukum. Karena kalau kemarin kita nggak buat laporan polisi, itu nggak akan terjadi ekshumasi. Berarti atas dorongan dari teman-teman petisi untuk ekshumasi ini. Jadi ini untuk kepentingan hukum dan demi kepentingan publik, kita membuat laporan polisi biar ada dasar hukum daripada polisi untuk melakukan penyidikan. Dan kemarin kan Polda Metro Jaya telah melakukan peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Berarti ada dugaan tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Nah, karena memang keluarganya juga sudah buat laporan polisi, berarti keluarga juga mengaminkan untuk dilakukan ekshumasi. Karena di dalam ketentuan Kitab Undang Hukum Acara Pidana yang baru ini ya, untuk melakukan ekshumasi itu harus persetujuan keluarga. Dilemanya Polri begitu, kalaupun seumpamanya nggak ada persetujuan keluarga, harus izin dulu ke pengadilan, kan makan waktu lama lagi. Nah, polisi nggak melakukan ekshumasi dulu karena pihak keluarga yang mengaku FA ini menolak untuk dilakukan otopsi. Nah, jadi serba dilema juga kan. Yang jadi pertanyaan ini kan untuk melakukan otopsi juga harus persetujuan keluarga dong. Iya, harus. Nah, ini kenapa tiba-tiba ada orang lain yang di luar keluarga menyetujui tidak mau otopsi, kemudian juga menulis nih penyebab kematiannya diabetes. Ternyata tadi. Diandra, yang bersangkutan itu bukan keluarga daripada Sutrimo. Ini sudah dibantah. Ini dia. Makanya saya bilang, kalau ini nanti didalami oleh penyidik, asal usul terkait dengan kerabat itu bisa jadi perbuatan pidana karena keterangan palsu, benar nggak? Iya. Karena keterangannya benar. Kalau memang nggak keluarga, bilangnya teman atau siapa di situ, jangan bilang kerabatnya, saudaranya. Itu kan berarti kita membohongi dokumen yang ada gitu loh. Dan ini untuk kepentingan nyawa manusia gitu loh. Abang sudah sering dong berkomunikasi dengan keluarganya? Ya, saya nggak kenal dengan keluarganya, tapi kita selaku aktivis hukum ya ingin mengungkap kasus ini agar terang ke permukaan dan ini menjadi fakta yang memang tidak menjadi spekulasi tengah-tengah masyarakat. Ya kalau seumpamanya keputusannya ekshumasi seperti itu ya masyarakat harus legowo, ya kan? Nah karena memang ini banyak muncul fitnah jadinya di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga ada yang nuduh keluarganya nerima uang 1 miliar dan lain-lain. Jadi itu harus diluruskan juga. Dengan keluarga membuat laporan polisi ke Polres Banyumas itu, ini akan kita tunggu hasilnya dalam 2 minggu ini paling cepat. Oke. Abang ini kan punya pengalaman banyak nih soal menangani kasus hukum. Tadi ada beberapa kejanggalan ya. Meninggal mengeluarkan busa. Kemudian disebut juga ada lebam-lebam. Ada kejanggalan lain nggak yang abang tahu dari meninggalnya Pak Sutrimo ini? Saya melihatnya dari segi kriminologi ya. Nah, dari segi krimen and logos. Kita mempelajari ilmunya kan gitu. Yang pertama begini, Bang. Mereka mengantar almarhum ini ke rumah sakit. Oke? Yes. Tentu kan untuk di kapan itu kan bajunya dibuka. Pakaiannya semua dibuka. Oke? Barang-barang milik pribadinya juga diambil. Pada waktu mereka ngantar ke Banyumas itu, ada nggak barang-barang pribadi itu dikembalikan keluarga? Nggak ada. Keluarga sudah menyatakan kami tidak mendapatkan barang-barang pribadi almarhum. Handphone belum dikembalikan, dompet juga belum diberikan. Pakaian bagaimana? Kenapa urgensinya sangat penting, ya kan? Karena metode scientific crime investigation, ekshumasi itu hanyalah salah satu bagian pembuktian saintifik. Pembuktian saintifik lainnya untuk mengungkap peristiwa pidana ada lagi dengan metode elektronik tadi.
handphone itu harus di tracking nih, harus dilakukan profiling. Ya, kalau memang handphonenya masih ada nih kan gitu, akan di profiling oleh penyidik siapa-siapa saja yang berhubungan dengan almarhum. Siapa yang WA kan gitu. Ajakan tanggal berapa, siapa yang minta ketemu, itu kan semua bisa diprofiling dari situ. Kenapa handphone itu sampai sekarang itu belum dikembalikan kepada keluarga? Ini tanda tanya besar loh. Dan ini sangat serius sekali gitu. Nah terus dompet, ya kan? Dompet itu kan ada ATM pribadi almarhum. Apa sih salahnya dengan dompet, dengan ATM? Kalau kita berbicara kriminologi, tentu dompet itu memiliki petunjuk dengan isi yang ada di ATM tersebut. Transfer. Nah itu tadi, siapa yang mentransfer? Apakah ada uang yang masuk ke situ, terus ada aliran dana? Makanya saya bilang PPATK harus melakukan penelusuran terkait dengan aliran dana di ATM tersebut. Barang-barang itu sekarang di mana, Bang? Sampai sekarang? Keluarga aja udah komplain. Sampai sekarang itu belum dikembalikan kepada kami katanya. Wajar nggak kita berpikiran janggal seperti itu? Kalau cuma itu aja semua, kalau memang seumpamanya nggak ada yang takuti, balikin aja semuanya. Ini adalah apa adanya yang kita lihat kan gitu. Nah udah nggak dihubungi polisi lagi pada waktu meninggal dunia, terus ditolak lagi otopsi, dikuburnya tengah malam lagi, tanpa melihat keluarga-keluarga yang jauh kan gitu. Barang pribadi nggak dikembalikan lagi. Something wrong dong di sini. Makanya kita berbicara dari ilmu kriminologi. Ya kita mempelajari ilmu-ilmu yang why, bagaimana dan kenapa terjadi itu. Kalau orang hukum kan harus berbicara seperti itu untuk mengungkap suatu kasus gitu. Kalau kita lihat kan kasus ini awalnya mencuat karena Sutrimo ini adalah orang dekat dari Febri Ardiansyah begitu, kepala rumah tangga di rumahnya, kemudian juga bisa dibilang orang yang selalu ada di rumah itu. Orang yang mengetahui. Orang yang mengetahui kondisi rumah itu seperti apa, siapa aja yang keluar masuk dari rumah, begitu. Ini kita asumsinya saja ya. Nah, kalau misalnya Bang Pitra melihat seberapa penting sih posisi Sutrimo itu di lingkaran orang dekatnya Febri ini? Kalau pandangan saya, yang pertama, yang bersangkutan ini bisa dibilang penjaga kebun atau penjaga rumah kata mereka gitu kan, atau bilang pegawai lah. Kalau dia penjaga rumah, awal mula kasus ini dari mana sih kan gitu? Awal mula kasus ini dari penggeledahan yang dilakukan oleh Kortas Tipikor. Mereka menggeledah 13 titik. Ada yang di KPD Klen ya, ada yang di rumah Sentul, ada yang mau sempat ke Radio Dalam kan gitu, dan ada ke tempat-tempat lainnya. Berbicara lokasi, tentu berbicara orang yang jaga. Benar nggak? Kan katanya penjaga rumah nih, kan gitu. Ya dia yang bertanggung jawab menjaga rumah-rumah kosong dan lain-lainnya. Sedikit atau banyaknya, tentu kalau dia menjaga, tentu pasti ia mengetahui siapa yang masuk ke rumah kosong, contohnya gitu kan. Siapa yang masuk ke rumah ini gitu, Sentul. Siapa yang ke The Clan dan lain-lainnya. Kalau kita berbicara mengapa dan kenapa, kan gitu. Nah, maka dari itu ya, karena memang beliau ini adalah pegawai ya, mau dia sedikit kek, mau dia banyak, keterangan dia ini sangat dibutuhkan sekali dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Mau dia bilang tidak tahu segala macam, tapi udah meninggal dunia, gak mungkin kita bertanya kepada yang sudah di liang lahat gitu loh. Maka dari itu ya kan, dengan beliau ini sebagai penjaga rumah dan dia kemarin juga foto pada 4 pagi itu di depan rumahnya FA, setidaknya kan dia mengetahui ini berbicara dengan siapa, apakah ada berangkas dan lain-lainnya kan. Ya tahu atau tidaknya kan dia penjaga. Yang namanya sudah jaga kan pasti lu keliling dong. Satpam juga pasti keliling, SOP-nya seperti itu. Apalagi gongnya di Sentul ya, menemukan sebegitu banyaknya itu ya. Lah makanya, sedangkan di Sentul itu sudah ditemukan 74 kg emas, terus ada ditemukan 543 miliar, kan gitu. Jadi itulah gunanya kesaksian daripada penjaga rumah. Kalau mereka bilang penjaga rumah kosong ya terserah lah, tapi kan sebenarnya penjaga rumah. Kalau penjaga rumah kan dia tahu di mana rumah-rumahnya. Nah, kita tidak ada mengaitkan itu.
Tapi kita berbicara dari segi kriminologi. Harusnya yang bersangkutan ini dimintai keterangan. Nah, dan kenapa pada waktu ribut kasus ini yang bersangkutan disuruh pulang ke Banyumas? Ada apa? Kenapa nggak dijaga rumah aja ataupun jaga bangunan kosong? Terus kalau memang no problem, gitu aja. Terus tiba-tiba ditarik lagi ke Jakarta. Ditarik lagi. Kalau kata kalau versinya Yudi Purnomo ataupun Sugeng IPW datang ke Jakarta untuk mati. Kalau versi mereka, bukan versi pengacara Mawar. Karena kita lagi menunggu ekshumasi juga gitu loh. Oke. Nah, kemudian Bang, apa yang Abang tahu? Apakah ada peristiwa tertentu sebelum kematian Sutrimo ini menurut Abang yang sangat relevan dengan kasus ini? Ada kejadian yang kira-kira benang merahnya ada nih sebelum dia meninggal? Saya melihat sama kejadiannya, sama kasus inilah. Saya melihat dari segi motivasi. Motivasinya yaitu perlakuan khusus tadi. Yang ada dua orang dijemput. Itu janggal ya? Iya, satu itu. Terus kenapa dikasih sampai kasih parfum ya kan? Tumben-tumben dikasih parfum. Apa ya katanya makan-makan di Blok M kan gitu. Ya, artinya loh saya hanya penjaga rumah kosong kok diistimewakan gitu kan. Kok ada kayak spesial banget gitu loh kan. Terus sampai 2 orang yang jemput kan gitu. Terus dikasih lagi uang 5 juta. Ini kan sangat istimewa sekali. Berarti kan kita mendalami motivasinya apa seistimewa itu. Kalau ngasih parfum ke perempuan gitu ya, pacar gitu. Oke gitu ya, tapi dia masih senang tuh. Ini ke laki-laki ngasih parfum ya. Bapak-bapak gitu ya. Bapak-bapak ya makanya aneh banget parfum dikasih ke bapak-bapak udah puluhan tahun gitu kan. Aneh nggak Sobat Ainyus? Coba. Aneh. Kasih komentar ya. Iya. Jadi wajar dong kita menilai ini ada dugaan kejanggalan, ya kan, dan semuanya itu nggak ada yang tiba-tiba. Makanya press release daripada Polda Metro Jaya kemarin itu mereka itu mendalami terkait dengan kasus dugaan pembunuhan berencana. Berat ini. Itu kan disampaikan sama Polda Metro Jaya. Kita menindaklanjuti meningkatkan penyidikan dengan kasus pembunuhan atau dugaan pembunuhan berencana. Artinya penyidik juga menganggap ada hal yang aneh di sini. Ada kejanggalan. Ada kejanggalan. Sebagai mahasiswa hukum seru kasus ini ya. Buat anak-anak makanya kita bilang kita menyerahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mengetahui di segalanya apa yang kita berbuat. Betul sekali. Sekalipun manusia bicara ini tapi di belakang kita nggak tahu. Ya. Gitu.